RT 03 RW 05, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya dapat bertatap muka, bersilaturahim kepada kita semua, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita juga selalu bersama-sama bergotong royong untuk meningkatkan kinerja daripada Kelurahan Semper Timur khususnya dan RW 05 pada umumnya. Tadi saya sudah berada di RT 02, yaitu pemilihan peremajaan RT 02 yang di tempat Pak Haji Swassono Hadi. Saya juga pada malam ini mohon maaf tadi karena ada 2 acara, jadi saya baru bisa hadir pada kesempatan ini. Yang telah sama-sama kita saksikan bahwa pemilihan peremajaan ketua RT 03 yang lama Pak Nagin, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini yang telah Pak Aslin Harahap yang telah selama ini membantu RW dalam melaksanakan kerja bersama untuk tugas-tugas dari Kelurahan Semper Timur. Maka itu yang terpilih nanti, kebetulan beliau juga Salman itu adalah sekretaris RW, nanti dia dapat bekerja lebih baik karena program-program ke depan itu cukup padat, itu adalah semuanya untuk meningkatkan kinerja daripada RT masing-masing. Karena RT itu adalah sebagai leadership untuk mengajak semua warganya bersama-sama dalam membina wilayahnya di RT-nya masing-masing. Di RT masing-masing itu pasti banyak kendala, karena itu kalau warganya hanya dipilih aja pada malam ini, memilih 1 orang, tapi nanti habis dipilih warganya juga nggak peduli kepada RT-nya, itu juga nggak ada manfaatnya. Karena RT itu dipilih oleh masyarakat sesuai dengan SK Gubernur nomor 36 tahun 2001, itu udah jelas. RT dipilih oleh warga dan diangkat oleh Lurah Semper Timur ke depan untuk mewakili RT-nya di dalam pembinaan wilayah. Jadi RT itu tugasnya pembinaan rukun tetangga aja. Tetapi wilayah dia ada di atas itu adalah RT, RW. Jadi dia berkoneksi dengan RW, apa yang diinginkan, apa yang harus dijalankan oleh warganya, oleh masyarakatnya di dalam mengeksekusi, di dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Itu sangat penting. SK itu jelas, memang dia diangkat oleh warga, dipilih oleh warga dan diangkat oleh kelurahan. Jadi bukan RW yang angkatnya nanti, lurah. SK-nya gitu. Ya memang di dalam aturan mainnya itu adalah sesuai dengan SK Gubernur itu nomor 36 tahun 2001, itu memang dibentuk panitia. Jadi panitia itu adalah dibentuk oleh masyarakat, diajak semua warganya untuk memilih 1 tim pimpin sebagai leadership untuk menjalankan roda daripada RT-nya. Nah, selama ini kan kita udah menjalankan itu, ada 1 kebersamaan antara RT 1 sampai 10 itu di RW kita sudah kukuhkan. Jadi 1 RW yang punya motivasi, yang mempunyai citra bahwa kita tidak sama dengan RW lain. Ini sudah kita bina selama ini
Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik lagi. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi ketua RW nanti, kebetulan nanti Desember, Februari itu akan pemilihan ketua RW lagi. Ya, mudah-mudahan nanti siapa yang terpilih dapat menjalankan amanah, karena ini hanya sebagai kerja sosial kemasyarakatan. RW RT itu nggak ada kok, nggak ada uang apa, malah uang kantong sendiri yang dikeluarin. Jadi tadi yang beliau tanyakan itu memang ada di kelurahan itu sesuai dengan SK Gubernur, itu RT diberi uang untuk menjalankan kegiatannya. Uang operasionalnya itu bukan uang gaji, uang operasional itu 600.000 per bulan. Bayarnya itu 4 bulan baru dapat diterima. Kan gede Pak. Gede. 4 bulan baru dikumpulin dulu 4 bulan sekali. Memang RT itu ada perangkatnya, itu adalah sekretaris dan bendahara. Bendahara ini tugasnya adalah untuk mengumpul daripada iuran warga. Itu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh RW itu 5.000. Ya mungkin warga juga nggak ada yang mampu 5.000. Mungkin hanya mampunya 3.000. Itu tidak boleh dipaksain oleh Pak RT. Terima apa adanya. Karena warga kita juga masih banyak yang mampu. Sebenarnya ini menjadi satu itu kan dikumpulin itu dari warga untuk warga, dari masyarakat untuk masyarakat. Enggak dimakan oleh Pak RT-nya, karena Pak RT-nya udah diberi oleh lurah, uangnya itu 600.000 sesuai SK, itu SK. Jadi kalau dia beri uangnya 600.000 ke RT, itu harus dibikin SPJ-nya juga, dia lapor ke gubernur. Jadi nggak gampang. Nah itu susunan sesuai dengan SK, itu juga dibuat SK. Nah ke depan itu nanti RT RW itu akan dikukuhkan menjadi satu undang-undang di DPRD, tapi sedang digodok. Nggak tahu tahun berapa keluarnya, apa tahun 2012, 2013, nggak tahu. Karena untuk satu kinerja pembantu lurah untuk meningkatkan wilayahnya masing-masing. Ini sangat berat loh. Ya, maka itu selama ini kita ajak ketua RT untuk bersama-sama di RW. RW juga sama, nggak ada uang. Jadi uangnya dipungut sama ibu-ibu tadi yang 5.000. Pak RT kasih sama RW itu kalau tidak salah 30.000 bayar. 30.000 sebagai administrasi daripada RW. Nah, itu juga masih dibebankan uang itu untuk petugas kebersihan. Dulu memang petugas kebersihan itu dibayar oleh pemerintah, tapi karena itu tidak ada undang-undangnya, itu dihapus. Nggak boleh, karena uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus punya aturan main. Ini sulit. Jadi kalau lurah mau keluarin duit untuk bayar petugas kebersihan, mana sekali? Itu dipertanyakan. Kedua, masalah hansip tadi yang Bapak bilang tadi. Hansip itu memang sesuai dulu aturan main, itu adalah di RW. Sesuai dengan SK daripada Pak Lurah, bahwa RT itu ke petugas keamanan itu diserahkan kepada RT. Jadi memang RT lah yang membentuk petugas keamanan itu. Kewajiban itu satu atau masukan yang dari RW untuk ke RT untuk menjalankan keamanan wilayah masing-masing. Itu ada satu mungkin ya. Tapi kan dia harus bayar itu. Bayarnya dari mana uangnya? Itu dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak peduli kepada RT-nya nanti setelah dipilih ini tidak dijalankan, jangan marah, itu masyarakat sendiri. Karena ini kan kebersamaan, gotong royong untuk membangun wilayahnya. Ini sering saya tekankan kepada semua RT, ini harus dijalankan bagaimana? Karena memang RT RW itu adalah sosial kemasyarakatan, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Pak Salaman nanti terpilih, dia sebagai sekretaris RW, pasti saya akan bikin SK-nya.